Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tangannya dibuka. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi paling keras, sekeras-kerasnya. Merdeka. Berdasarkan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah dari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78 ini kita masih diberi karunia nikmat hidup rukun, damai, dan melakukan kerja keras. Hidup rukun, damai, dan terus menjalin persahabatan dan pergaulan dunia. Selain rasa syukur, penghargaan setinggi-tingginya mesti kita haturkan kepada para pejuang. Dari mereka kita tahu kehormatan memang harus diperjuangkan, walaupun air mata, darah, bahkan nyawa dikorbankan. Maka kita mesti bersumpah untuk mengubah segala duka menjadi kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu cita-cita kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan, persatuan, kebersamaan, kemakmuran, kemajuan, penguasaan ilmu pengetahuan, penghormatan sesama warga dunia adalah impian kemerdekaan para pejuang. Tapi tentu kita sadar untuk mewujudkan impian itu menjadikan berkah di bumi Nusantara bukanlah perkara yang gampang. Dia juga tidak bisa diupayakan oleh satu golongan, apalagi oleh satu orang. Semua pihak harus melakukan kerja seoptimal mungkin, harus melakukan doa sekusuk-kusuknya. Dan saya yakin selama ini seluruh elemen kehidupan di Jawa Tengah telah melakukan kerja keras sekaligus menyampaikan doa terbaiknya. Maka saya menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada saudara-saudaraku para petani. Dari kerja keras panjenenganlah Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung pangan Indonesia. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku para buruh. Kondusivitas serta proses rembukan yang selama ini kita lakukan berhasil menarik ratusan triliun investasi dalam 10 tahun terakhir. Kepada para guru, romo, kiai, seluruh pemuka agama, salam sungkem saya haturkan. Berkat kesalehan dan intelektualitas panjenengan, indeks pembangunan manusia serta kebahagiaan warga Jawa Tengah meningkat. Dan kemungkinan kita terus mengalami penurunan hingga bahkan mencapai 1 juta jiwa lebih. Juga kepada para nelayan, pengusaha, karyawan maupun para pedagang, terima kasih telah bekerja dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kepada pekerja profesional, PNS maupun pejabat pemerintah yang telah melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, yang telah mereformasi pandangan dan cara kerjanya, yakni memberikan pelayanan terbaik yang cepat, mudah, murah kepada masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, serta anak-anakku yang Pak Guru cintai, saya tidak tahu bagaimana jadinya jembatan timbang saat ini jika tidak ada reformasi besar-besaran setelah kita bongkar praktek pungli di sana. Mungkin lingkungan Samsat tidak akan pernah lepas dari jerat praktek pungli jika para pegawainya tidak melakukan perbaikan setelah kita lakukan sidak di sana. Begitu pula di ranah pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Semua tatanannya ambyar jika pegawainya tidak berintegritas. Karena apapun sektornya, berapapun fasilitas yang tersedia, penunjang kemajuan yang paling utama adalah integritas pegawai yang mengurus di sana. Itulah cara terbaik untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, menjadikan nikmat besar kemerdekaan sebagai stimulan membangun negara, mulai dari pembangunan infrastruktur perekonomian, pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, sosial, sampai infrastruktur digital bisa mendekati posisi ideal. Dari seluruh pembangunan infrastruktur itu barulah orientasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan kita wujudkan. Maka seluruh potensi peningkatan perekonomian rakyat harus kita optimalkan, mulai dari potensi yang ada di darat, laut, udara, potensi sumber daya manusia sampai potensi alam digitalnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian,
sepanjang perjalanan Republik Indonesia ini, betapa banyak tangis dan tawa yang kita lihat, betapa banyak air mata dan keringat yang kita usap, betapa banyak kita bertambah dan kehilangan saudara. Mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu kita masih ditemani Bapak Ibu kita, masih bisa memeluk, mencium dan sungkem kepada mereka. Mereka lah support system terbaik yang kita miliki. Tapi saya yakin meskipun satu persatu saudara kita datang dan pergi, kita akan tetap berjuang sebaik-baiknya. Kita akan menjaga harga diri sehormat-hormatnya. Karena itulah bakti terbesar yang mesti kita berikan, sebagaimana yang dilakukan para pejuang dan para pendahulu kita. Kita semua memiliki waktu yang terbatas di dunia ini. Masa jabatan juga ada batasnya. Dengan menyadari itu, saya menyadari bahwa dalam waktu yang terbatas itulah harus mendorong diri mewujudkan impian-impian terbaik kita. Prinsip ini tidak pernah berubah sepanjang masa. Barang siapa memiliki impian besar, ia harus sanggup bekerja keras, memiliki ketekunan, daya tahan dan kesabaran untuk mewujudkan mimpi itu dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghadangnya sepanjang jalan. Masa jabatan seorang gubernur bisa berakhir, tetapi perjalanan menuju Jawa Tengah yang lebih baik tidak akan pernah berakhir. Kita selalu menanamkan kesadaran di dalam diri kita masing-masing untuk bekerja sepenuh hati demi keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran bagi semua warga. Kepada seluruh saudara-saudaraku warga Jawa Tengah, hari ini saya beserta istri dan Gus Jasin beserta istri datang menghadap panjenengan menutup hati, pintu hati panjenengan untuk mengaturkan permohonan maaf. Ingin rasanya saya mendatangi satu persatu, berjabat tangan lalu memeluk erat panjenengan, dan saya akan mengucapkan, kulo teman-teman Persno kali panjenengan, saya benar-benar mencintai panjenengan sebagai warga maupun sebagai saudara. Terima kasih. Semoga persaudaraan erat ini jadi pemicu perdamaian, kemajuan di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Sabti tanda tangani Haji Ganjar Pranowo SH MIP.